makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat buat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung, jebakan hutang. Kemudian akhirnya mencaplok Indonesia secara pelan tetapi pasti. Itu jahatnya, sudah agak jahat Pak Jokowi. Dan kita negara yang tergantung, kita bukan negara yang mampu duduk sama tinggi dalam urusan bisnis dengan Cina, dalam deal bisnis. Karena kita tergantung pada Cina tuh. Proyek kereta cepat nggak cuma di Indonesia yang kerjasama dengan Tiongkok. Di sini misalnya nih, kereta cepat di Saudi. Itu kereta cepat yang membawa jamaah Indonesia yang dari Mekah ke Madinah. Itu bisa menghemat waktu dari 4 sampai 5 jam hanya menjadi 2 jam. Dan itu Saudi kerjasama dengan Tiongkok. Ya, ini Saudi loh, negara Islam. Ya, harus kita akui, selama 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya hari ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Pak Jokowi oleh barisan sakit hati tersebut sering dikata-katain dengan antek Cina, kacung Cina, dan lain sebagainya. Bahkan Amin Rais pun baru-baru ini mengatakan Indonesia akan dicaplok oleh Cina karena bekerja sama dalam berbagai proyek infrastruktur seperti IKN, kereta cepat, dan lain sebagainya lah. Selain Amin Rais, Rocky Gerung pun juga mempermasalahkan kerjasama Indonesia dan Cina dan lagi-lagi menyalahkan Pak Jokowi ya. Bahkan Rocky Gerung sampai menyebut Pak Jokowi jahat karena membangun kereta cepat dengan bekerja sama dengan Cina. Dan di sini saya sampaikan ya, tak hanya Indonesia saja ya yang melakukan kerjasama pembuatan kereta cepat dengan Cina. Bahkan negara lain seperti negara Arab Saudi dan juga Turki itu juga bekerja sama dengan Cina dalam pembuatan kereta cepat. Yang mengangkut jemaah haji itu pun dari kereta dari Cina. Terus apa masalahnya? Nggak percaya? Marilah kita lihat video berikut ini. Bahwa Pak D besar Xi Jinping dari Tiongkok daratan telah menguasai pikiran dan tindakan Pak D kecil, Pak Jokowi, memang makin lama makin terasa. Makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat buat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung, jebakan hutang. Kemudian akhirnya mencaplok Indonesia secara pelan tetapi pasti. Nah Pak Jokowi, Anda sekarang tinggal menghitung hari. China yang Anda sangka penyelamat Indonesia, ternyata menjadi penghancur Indonesia. Itu jahatnya, sudah agak jahat Pak Jokowi. Dan kita negara yang tergantung, kita bukan negara yang mampu duduk sama tinggi dalam urusan bisnis dengan Cina, dalam deal bisnis. Karena kita tergantung pada Cina tuh. Dan itu yang kita anggap, kenapa kok kelihatannya betul-betul Indonesia itu betul-betul ada di telapak kaki Cina tuh. Apakah kita memang punya utang besar sehingga apapun yang disodorkan Cina dan kebutuhan kita itu nggak di situ, tapi karena Cina maksa maka kita iyain itu oke. proyek kereta cepat nggak cuma di Indonesia yang kerjasama dengan Tiongkok. Di sini misalnya nih, kereta cepat di Saudi. Itu kereta cepat yang membawa jamaah Indonesia yang dari Mekah ke Madinah. Itu bisa menghemat waktu dari 4 sampai 5 jam hanya menjadi 2 jam. Dan itu Saudi kerjasama dengan Tiongkok. Ya, ini Saudi loh, negara Islam. Ya, oke. Lalu kita lihat lagi di Turki. Di Turki itu dia punya kereta yang memakai teknologi kereta tercepat di dunia, yang selesai pembangunannya hanya dalam 6 bulan, dan Erdogan is very very happy. Itu kerjasama macam ya, sama Tiongkok kerjasamanya. Jadi kalau melihat dari dua negara lain ini aja yang kiblatnya juga Muslim ya, mereka aja nggak anti kok kerjasama sama Tiongkok. Nah, kalau kita balikin ke Indonesia, kalau sekarang ada tuduhan bahwa negara kita didikte oleh Tiongkok, sebenarnya gini, kita kalau lihat ya dalam sejarah bisnis B2B Indonesia selama ini kan dikuasai oleh Amerika dan juga Jepang. Dan sangat susah untuk bernegosiasi sama mereka karena
ya sebenarnya kita mungkin yang didikte ya, kita tahu Freeport itu kan kerjasama dengan Amerika dan dari zaman seperti dulu. apa kontrak kerjasamanya, apakah menguntungkan Indonesia atau tidak, silakan dijawab masing-masing, silakan riset. Tapi yang jelas sejak Tiongkok mulai main di Indonesia, ada ruang untuk Indonesia sehingga Jepang dan US sudah mulai mau melunak dalam kontrak-kontrak kerjasama yang sekarang ada. Pertama banyak yang meragukan, tetapi saya lihat periode kedua mengalami kemajuan yang sangat besar, dan tentu ada sisi kurangnya, ada sisi lebihnya, tapi saya lihat beliau punya sikap yang jelas sekali. Kemudian secara hubungan internasional saya lihat belakangan ini luar biasa, termasuk ke Malaysia, belusukan di Malaysia, dipuja di sana. Kemudian juga kebetulan kereta cepat jadi begitu, dan IKN juga beliau ngototnya luar biasa. Batu bara beliau ngototnya luar biasa, nikel ngotot luar biasa, sawit ngotot luar biasa, sehingga saya lihat beliau ada kelihatan ngebutnya di periode kedua. Mungkin karena periode kedua itu diwarnai oleh COVID dan harus di balance kekurangan-kekurangan selama COVID, tapi saya lihat beliau kelihatan ngebut sekali di akhir periode kedua. Harus kita akui selama 4 tahun, 5 tahun terakhir ini, itu Tuhan seperti memihak Pak Jokowi luar biasa, memihak Indonesia lah begitu. Maksud saya begini, belum pernah 5 tahun berturut-turut tidak ada kemarau panjang. Ini kan campur tangan Tuhan. Sekarang saatnya kita pada era kereta cepat, dan pertama kali dilakukan dengan kecepatan yang sama yang dilakukan di Tiongkok. Jadi kecepatan 350 km per jam ada di Tiongkok, itu pun di 2 lokasi, dan di Indonesia pertama kali dilakukan. Kami akan membuat satu regulasi baru berkaitan dengan kereta cepat. Dan ini pertama kali kita sudah melakukan adaptasi dari berbagai negara tentang regulasi yang berkenaan dengan kereta cepat. Lalu adalah izin operasi. Kami pada 2 minggu mendatang akan intend melakukan satu commissioning atau tes terhadap kereta-kereta yang akan dipakai. Dan kita harapkan bulan Juli akhir selesai, dan insya Allah 18 Agustus kita sudah bisa lakukan kegiatan yang insya Allah Presiden hadir di sana. Safety yang menjadi penting dalam kegiatan transportasi. Satu, tentu berkaitan dengan keretanya sendiri. Saya membandingkan dengan beberapa negara, ini top ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan prasarana sendiri. Kita tidak adanya goyangan. Itu menunjukkan bahwa rel itu dikonstruksi dengan baik.